Halo guys, welcome back to YouTube channel. Masih bersama saya di Tutor Sukses. Kemarin saya sudah upload tuh cara membersihkan dan memanggang ikan nila. Kali ini saya akan memvideo bahwa saya memang punya kolam di depan rumah saya, yaitu kolamnya seperti ini, kolam ikan nila. Di sini ya. Di sana sedang membuka untuk air pengeluarannya supaya airnya berkurang. Saya tidak ikut karena kaki saya sedang sakit. Kemarin kaki saya sakit ya. Yuk kita dekati aja yuk kalau lebih detailnya. Yuk. Ya. Nah itu saluran keluarnya atau pembuangannya. Itu dua pipanya ukuran 2 inci kalau nggak salah, ada 2. Seperti biasa, kalau kawan-kawan cara manggangnya ada di video saya sebelumnya kemarin, seperti membersihkannya juga. Kita mungkin menunggunya ini sekitar 15 sampai 20 menit ya, setengah jam mungkin. Nah kita lihat dulu sambil di sini. Nah untuk kawan-kawan yang pengen juga ingin merasakan ikan nila yang ada di kolam saya, langsung ke sini ya. Bisa langsung datang ke sini, ke alamat rumah saya ini. Gak usah segan-segan, anggap aja rumah sendiri. Iya. Tuh kan. Nah, sekedar pengetahuan bahwa ikan nila adalah ikan air tawar yang berada di sungai-sungai ataupun di perairan yang ada di Indonesia, di luar negeri juga ada, di Thailand, di Malaysia, seperti itu. Ikan nila dibudidaya oleh masyarakat, ada yang secara intensif, ada yang dia alami seperti di sungai, di danau, di teluk gitu ya, atau di rawa-rawa biasanya banyak juga mereka ini. Ini ukuran kolamnya ini sekitar 6 kali 12 meter ya, seperti itu ya. Saya sedang di bawah nih review ikan di sini. Sekitar berapa puluh ekor ya, berapa ratus, saya kurang tahu sih karena saya baru juga datang ke sini lagi. Sekitar maybe lebih dari 100 ya. Nanti coba kita lihat bagaimana hasilnya, berapa banyak ya. Masih banyak nggak seperti saya kemarin seperti itu ya. Nah tuh, ketinggian air untuk ikan itu paling rendah itu harusnya itu berdasarkan standar ilmu perikanan itu 70 cm, dengan tingkat pH air itu yang normal itu 7 sampai 8 ya. Dengan kualitas air yang harusnya itu tidak mengandung air rumah tangga seperti pestisida ataupun dari kotoran-kotoran manusia, karena dia mengandung itu bahan-bahan kimia, karena hasil pengeluaran kita itu tidak baik untuk ikan seperti itu. Khususnya ikan nila ya. Tapi ini saya kasih karena saya mulai baru kesini lagi. Setelah beberapa bulan saya biasanya ngasih mereka ini, kadang saya belikan dedak, kadang saya belikan juga pelet khusus ikan seperti itu. Apa perbedaan antara dedak dan pelet secara detail? Kalau pelet itu adalah hasil dari pabrikan yang telah diracik dengan kadar protein yang baik, dengan komposisi yang baik. Sedangkan dedak adalah
hasil sisa dari penggilingan padi, biasanya ada di kilang orang-orang bilang. Nah, ikan nila termasuk ikan yang ganas ya, karena dia juga termasuk predator ya, predator. Dan kalau kawan-kawan budidaya ikan nila itu daya tahan terhadap penyakit itu lebih tinggi, terus daya tahan hidup juga lebih tinggi. Karena kalau saya bandingkan antara ikan nila, ikan mas dan ikan lele, kalau menurut saya ikan lele itu yang pertama adalah tahan terhadap iklim dan cuaca, udah pasti ya, dan bisa hidup di lumpur dengan kadar air yang sedikit ya. Kalau ikan nila dia itu lebih bisa bertahan hidup, lebih cepat beradaptasi daripada ikan mas. Ikan nila juga dia itu dia itu ukurannya itu dan pertahanan tubuhnya itu lebih bagus. Kenapa? Karena duri atau sirip di bagian atas, di bagian bawah perut itu tajam, bisa-bisa melukai tubuh ataupun tangan kita. Nah, informasi selanjutnya, kalau kawan-kawan pengen budidaya ikan nila, langkah pertama adalah kawan-kawan siapkan kolamnya dulu. Setelah itu kawan-kawan, kalau dari tanah kawan-kawan cangkul dulu. Terus kawan-kawan ukur pH tanahnya berapa. Kalau pH-nya terlalu basah, kawan-kawan tambahkan dolomit. Kalau ada yang lebih expert bisa berikan di kolom komentar ya. Karena saya basicnya memang di teknik mesin, tapi saya suka baca jurnal-jurnal juga. Nah, ikan nila di sini setelah kawan-kawan lakukan seperti itu, kawan-kawan langsung tambahkan, kalau ini seperti ini ya, kolamnya seperti ini, kolamnya tanah. Ini kawan-kawan tambahkan pupuk kandang. Pupuk kandang itu apa gunanya? Untuk mendatangkan atau untuk menumbuhkan itu zooplankton di dalam air, disertai dengan warna yang agak kehijau-hijauan seperti itu. Nah, setelah itu kawan-kawan itu tambahkan air sekitar 50 cm saja selama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu, supaya zooplanktonnya itu lebih banyak dan warna air berubah warna kehijauan. Setelah itu kawan-kawan langsung mengisi air sampai batas maksimum atau 100 cm seperti itu. Dan setelah itu kawan-kawan bisa memasukkan ikan ataupun bibit ikan secara perlahan ya. Contohnya kalau kawan-kawan dari dinas perikanan, kawan-kawan buat ke ember, terus kawan-kawan perlahan tambahkan air dari kolamnya dulu sedikit-sedikit ke dalam embernya sampai ikannya mulai beradaptasi dengan kadar air dari air kolamnya seperti itu. Nah, setelah beradaptasi kawan-kawan masukkan saja. Setelah kawan-kawan masukkan ikannya, kalau pengalaman saya ya, kalau segini bisa sampai 5.000 ekor, atau kawan-kawan kalau pemula masih coba 100 ekor per 1 meter kubik ya, atau lebihnya 50 sampai 100 lah. Dan kalau di sini menurut pengalaman saya dulu sebelum saya kuliah dulu, itu untuk panennya ini sekitar 4 bulan ya, 4 bulan baru panen. Dan juga dedaknya ya makanannya di sini yang alami masih kemarin ya. Nah, kalau makanannya bisa daun-daun sih, kemarin waktu saya masih di sini kami guntingi kecil-kecil daun-daunnya, terus nanti dimakan mereka seperti itu. Nah,
Pemberian pakannya itu 2 kali 1 hari, yaitu pagi dan sore. Pagi dan sore kita berikan pakannya atau makanannya. Kalau berdasarkan buku atau jurnal perikanan yang saya baca, setahu saya itu 5% dari bobot massa ikan, seperti itu. Kalau kawan-kawan punya ikan 100 ekor, dikali beratnya ikannya berapa, dikali 5%, segitulah. Terus dibagi dengan 2, pagi dan sore, seperti itu. Nah, setelah kawan-kawan itu, biasanya penyakit-penyakit ikan yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya itu mereka itu kadang muncul ke permukaan ketika air mulai keruh. Terus kalau kita sedang mengambil ikan terlalu lama, mereka akan pingsan atau oyong, bahkan mati. Dan solusinya, biasanya kawan-kawan itu memanen ikan itu bisa di pagi dan sore hari. Sekarang jam 5 ya, jam 5. Untuk apa? Supaya ikan tidak stres, dan kawan-kawan jangan memberikan pakan dulu 2 jam, atau setelahnya dipanen nanti masih ada sisanya, kawan-kawan puasakan dulu ikannya selama 1 jam ya. Itu apa? Supaya mereka tidak muntah, seperti itu. Nah, setelah itu masalah di pengairan atau kadar air itu sih paling dominan untuk ikan menurut pengalaman saya, karena kadar air yang tidak bagus menyebabkan perkembangan ikan juga tidak baik, seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan yang pengen budidaya ikan nila dalam ember, saya rasa juga bisa, karena ikan nila juga bisa. Tapi kawan-kawan harus beli, namanya itu aerator. Aerator itu adalah alat untuk menghasilkan gelembung-gelembung udara. Kalau kawan-kawan pengen tahu, kawan-kawan bisa lihat di video-video saya sebelumnya, saya ada review itu dan cara memasang aerator ya. Oke, itulah berbagi ilmu dari saya sedikit ya. Dan nah, di sini tuh itulah prosesnya ya. Tuh, kita tunggu aja dulu sampai habis airnya. Itu yang di tengah sana, yang di tengah itu ada, saya buat dulu itu berupa apa ya namanya, kayak lubang persegi atau kubus, tapi bagian penutupnya nggak ada ya. Itu apa fungsinya? Kita buat sebuah kubangan lah, saya bilang, dengan kedalaman kemarin itu 50 cm dengan ukuran berapa ya kemarin, 30 kali 30. Untuk apa? Ketika nanti air habis, tapi nggak tahu lagi ya kalau sekarang itu masih dibersihin atau enggak. Ketika nanti air habis, kalau ada ikan yang sudah bertelur atau ada anak ikan, dia tidak mati, dia akan masuk ke dalam kubangan yang di tengah itu. Itu menurut prinsip saya ya. Nah, kalau dalam kolam, predatornya apa saja? Kalau kolam tanah seperti ini tidak. Kalau di sini tidak ada berang-berang ya. Kalau kita agak ke sungai atau ke sawah ada berang-berang. Kalau di sini ya ular, kadang ada ular juga. Untuk anak-anak ikan biasanya predatornya itu adalah ikan gabus atau ikan lele. Nah, tuh kalau kita punya kolam sendiri kan lebih enak ya.
Kalau ada yang pengen kasih komentar silakan saja, tapi yang berbaur tentang ikan ya, mana tahu ada saran ya. Saya nggak terlalu paham sih. Saya pernah ada baca itu jurnal tentang pemijahan ikan secara alami, dan ada itu proses perkawinan ikan itu dibedakan sendiri ya. Saya juga pengen coba tapi belum sempat juga ya, karena saya juga beternak ayam. Seperti itu, kita kuras dulu ya, sabar ya, kita harus bersabar. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan kolom komentar saja. Berbaur tentang ikan saya jawab berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya tahu. Kalau ada yang salah dari saya mohon diklarifikasi untuk lebih detailnya. Seperti itu. Kalau jaringan keluarnya kita buat waring atau jaring ataupun saringan supaya anak-anak ikan tidak lepas dari pipa tadi, pipa output atau keluarannya. Tuh ya, mungkin saya skip saja ya, nanti durasinya terlalu lama kali karena menunggunya ini itu butuh waktu setengah jam lebih ya, tergantung dengan volume, tergantung kalau outputnya keluarannya tergantung dengan debit airnya, maka kita dapat waktunya seperti itu. Oke, langsung kita tunggu saja ya guys, tetap stay on this channel ya. Nah ini kan udah agak tiris ya. Nah tuh proses penangkapan ikannya rupanya pakai jaring ya, seperti menjala. Kaki saya sakit makanya nggak ikut. Suka ya koyak. Tuh ini yang saya bilang dibuat jaringnya supaya ikan-ikan kecil nggak keluar dah. Tuh apa tuh? Tuh ikannya kan. Tuh. Nah, ini output keluarannya tuh kan. Nah, dibiarin ke sana tuh. Itu pakainya itu yang itu aja buat. Tuh kan banyak tuh. Tahu sih kemarin kan udah kita ambil. Gak tahu lagi itu tuh. Kita tengok aja tuh hasilnya. Wih, ada nggak itu lele ya? Oh, ternyata itu ikan-ikan ya. Tuh. Yuk kita merapat ke sebelah sana aja ya. Wih, udah lari tuh. Wih. Kita tengok nanti banyak nggak kita dapat dari ini ya. Nanti kita seleksi berdasarkan atau bahasa apanya itu grading ya, atau grading grade. Nah tuh Pak, wih, tuh, wih. Wih. Oh, yuk kita merapat ke sana Tuh.
Kita lihat dulu hasilnya guys. Tuh ada aku nih. Wis. Wow. Oke. Secara baru. Ya. Kita macam di jala sungai ya. Kecil ini, Bang. Yang sampel tek ya, pakai tangan aja, nah, gitu ya. Oh, tuh di jalan tuh. Apa itu? Limbat. Ada lele. Kalau limbat berani kau Bran? Ini tulangin. Masih. Wih, masuknya strike. Wih, lele merah itu boy. Lele nila. Bukan ikan emas ini. Lagi nonton pula abang inilah supnya. Ngerekam ini. Subtitle. Kita mulai. Gue jadi kameramen, kemarin gue eksekutor. Wih, dapat tuh kan. Wih, sakit. Main. Coba lagi. Kita dapat kan. Yuk, wih, tuh, wih, Dapat. wah terlempar. Tolong diambil bang ikannya. Ayo bang. Wih, tuh. Wih. Jangan tiru adegan ini. Adegan ini hanya dibuat untuk orang yang punya kolam dan orang yang mau bermain di kolam ya. Main lagi. Tuh. Wih, apa tuh? Wah, kena wih, strike kita. Awas jatuh. Tuh, ayo kita coba ke sana ya. Tengok lagi dulu. Videonya ini agak panjang memang durasinya. Kita lihat dari jauh. Airnya sudah mulai berkurang ya. Tuh banyak, enggak banyak lagi ya. Nah, tinggal sedikit itu kan. Nah, yang pengen juga nangkap bareng datanglah ke sini. Aduh, ada ikan nggak ya saya? Kayak tadi ada ya. Nah, ini aja ya prosesnya. Kalau kita mau memanen, kawan-kawan matikan dulu dari sumber airnya. Kalau sumber airnya kan di sana tuh. Tuh di sana sudah dimatiin. Terus kawan-kawan buka output keluarannya di sini. Tapi buat jaring dulu ya, supaya ikan-ikan kecil nggak keluar.
It. Ya. Itu ditunggu dulu, lempar, dilempar aja gitu guys. Wih wih wih. Wah tuh membalap, dia balap liar tuh ikannya. Wih. Wih, loncat. Oke, strike ya. Coba ada nggak ikan kecil yang keluar? Nggak ada ya, karena udah ada jaring tadi ya. Nanti saya skip saja durasinya. Itu ada aku tuh. Aduh sakit kali rasanya. Itu lempar dia. Auto masuk lobby ya kan. Darah. Tuh nanti kita lihatkan hasilnya ya di akhir aja. Nanti durasinya terlalu lama ya. Bisa hasil penangkapan. Ini penangkapan atau pemanenan ya. Tuh, wih ikannya itu oyong kayaknya tuh. Pingsan enggak? Oh enggak ya, nipu dia. Tuh. Hup di sana ya. Nanti kita langsung lihat berapa banyak yang dapat. Kalau ada yang mau tanya-tanya seputar budidaya ikan, kayaknya ada lele tadi itu enggak? Tuh. Wah. Ikannya kesakitan, guys. Oyong deh tuh, darah dia. Gak tahu bang. Kita cari ikan lempar tadi ya, mana ya? Gak dapat guys. Wih, tuh dilempar lagi, loncat-loncat tuh ikannya. Yang suka ikan pasti tahu lah ini ya. Enak. Ikan nila manis guys. Kayak ada aku itu manis ya. Ini proses pemanenan, udah mulai surut ya airnya ya. Enggak lah, isi lagi nanti. Tuh, ikannya itu berenang. Wih, aturan enak juga guys. Kita nangkapkan strike. Tapi karena cedera udah berapa ekor deh? Oke, saya skip aja ya. Oke guys, kita lihat hasilnya nanti aja. Wih, strike. Wih, Anaknya apa bang? tahunya bang. Abang tengok ya tadi. Berapa baju kan? Itu beras. Kemarin tadi dia, kasihan. Tenet dia mencari ikan bung. Wih, sebelah sana banyak kayaknya.
kayak slow yang penting slow aja ya kan. Tuh nanti kita lihat tuh ya kan, nanti aja lah, kita skip aja lah ya. Oke, apakah strike? Oke, kita lihat dapat atau enggak ya, dapat atau enggak ya. Oh, strike. Wis. Strike ya. Tuh. Sampai tuh kan panjang tuh. Nah. Tuh kan. Coba deh, gue bantuin gue pegang. Nangkap ikan gini ya. Nah, tuh. Ini durinya tajam nih. Nah. Ini cara megang Nih, berapa? Itu kita lihat dia bisa nggak nih. Gimana pegangnya? Oke, Di bawah mobil. Tuh, jatuh. Ya, joki kewalahan bung. Dia ke bawah mobil katanya. Mana bisa dimasukin ke bawah? Pakai tangan aja deh. Coba buat pakai tangan, Bro. Udah banyak atau enggak? Coba buat pakai tangan gini. Ini aja. Coba buat. Enggak, coba nampakkan aja. Coba deh. Enggak belum balapan ya, Bang? Kejut men. Dapat kah? Strike lagi. Kau pernah bapak mau punya di sini, Bang? Kayak nangkap apa ini sebenarnya kan? Nangkap bola kan? Masuk. Wih, strike. Wih, lompat dua. Wih. Masih kecil. Ini ya. nggak ada pelet ya? Kalau Ini kalian kecil. Dia bilang kok kecil. Ya, memang kecil. Wih, jala ikan men, dapat men. Kenapa lom? Barter orang. Makan enak lagi guys, makan enak lagi. Tuh melambai-lambai mereka. Para pelaku eksekutor, gue jadi editor dan kameramen, adik gue sebagai joki. Ini adik aku sebagai joki ya. Malah. Wis. Oke, kita lihat aja nanti hasilnya ya. Gue juga penasaran tuh banyak atau enggak ya. Wis, kita angkut guys. Wih. Double kill, triple kill. Ini udah apa ini? Cengkiller ya? Mass kill. Pentakill, hexakill. Yuk, ini hasil kita men. Hasil kita hari ini. Kita makan apa bang? Makan ikan lah. Ini guys, adik gue nanti bersihkannya. Yuk kita. Ya habis ya. Sakit kali men. Oke, habis. Wih, kita mantap. Oke, inilah ya, nggak terlalu habis sih dibuat airnya karena dibiarin aja ya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana guys.
Oke, what the kita akan eksekusi. Nah, beras pegang ya, Bang. Biar dikerjain nih, biar abang apa ya. Orang apa yang kerjain? Biar dieksekusi, Bang. Lah, di tangan itu. Nanti kok lama dah, Bu. Yes, dia kerjain. Siapa lah, biar siap yang buat. Wow. Gimana hasilnya? Dilapan nih. Nilai merah, guys. Nah, merah ya segini ya. Mau beli silakan aja. Datang ke sini. Ongkos kirim tanggung. Gocek manja. Nah, coba beras biar kami bersihkan, Dik. Pegang, Dik. Wow. Pegang. Hei. Ngomong kau. Ya guys, welcome back again. Oke, kita eksekusi. Cuma satu ya? Mending dua. Biar cepat. Oh, karena ininya kena apa-apa itu. Tuh ada anjing guys. Nih. Oh, jangan Ini ya guys. Mantap ya guys ya. Besar guys ya. Bukan Satu mata telapak. pancing ya, jaring pancing kalau kita. Mantap guys ya. Nah, Udah mantap dikonsumsi kita guys. motong siripnya ini pakai ini gunting serbaguna. Oke, inilah hasil kerja kita hari ini. Tolong diambil pisau sama telanan untuk menyisikinya. Tolong diberhentikan dulu. Dik. Hentikannya, dilepas pun apanya. Itu apa itu durinya itu? Oh, gerak-gerak. Ini orang yang punya tutor seperti saya. Ini yang masuk tadi. Tuhan Yesus. Udah bisa lihat deh. Isi gila kok. Ini bisa. Nanti aja. Kemarin Prams, kan di ada video. itu. Prams. Nanti aja di video. Coba Ya guys. Pas udah selesai. nanti aja.